Sahabat baca berita. Menurut pengamat politik Tony Rashid, untuk menang di kontestasi Pilpres, 2 dari 3 wilayah Jawa harus dimenangkan. 3 wilayah itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemilih Jawa Timur 31 juta, Jawa Tengah 28 juta dan Jawa Barat 35 juta. PKB dan Muhaimin Iskandar cukup kuat di Jawa Timur. Investasi PKB di wilayah ini cukup besar dan lama. Jika ingin memastikan untuk menang, pasangan Anies Muhaimin harus berupaya untuk mendapatkan suara lebih dari 50% di Jawa Timur. Target ini sangat mungkin jika PKB dan Muhaimin kerja total dan terukur di Jawa Timur. Setelah didaftarkan jadi cawapres Anies, Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, all out garap Jawa Timur. Mesin politik PKB bergerak masif. Seluruh wilayah kota hingga kelurahan nampaknya digarap dengan sangat serius. Konsolidasi PKB di Jatim saat ini lebih serius dari pemilu-pemilu sebelumnya. PKB terlihat antusias dengan mengeluarkan semua kemampuan dan energi yang dimiliki untuk memenangkan Pilpres 2024. Bagi Cak Imin dan PKB, Pilpres 2024 adalah pertarungan besar. Inilah kontestasi yang Cak Imin dan PKB tunggu selama beberapa periode. Pilpres 2024 kali ini akan menjadi pertaruhan bagi karir Cak Imin. Jika kalah, ini kemungkinan akan jadi akhir dari karir politik Cak Imin. Bahkan proses kudeta Cak Imin sebagai ketua umum PKB dimungkinkan akan terjadi. Kegagalan di Pilpres 2024 bisa dijadikan alasan bagi kader untuk mengganti Cak Imin dalam momen MLB Muktamar luar biasa. Ini juga yang diinginkan penguasa setelah Cak Imin loncat ke kubu Anies. Karena itu, tidak ada cara lain untuk selamatkan Cak Imin dan juga masa depan PKB kecuali harus menang di Pilpres 2024. Battle areanya di Jawa Timur. Memang harus menang di atas 50%. Sementara di Jawa Barat, PKS cukup kuat. Mesin politik PKS berpotensi bisa dioptimalkan di Jawa Barat untuk memenangkan pasangan Anies Cak Imin. Apalagi setelah Cak Imin dan PKB bergabung, aktivis NU dan PKS bisa bersatu. Aktivis NU dan X212 bertemu. Para ulama NU dan ex-FPI berada dalam satu frekuensi. Di pemilu sebelumnya, situasi ini tidak terjadi. Ini momentum untuk bisa dikapitalisasi menjadi kemenangan Anies Cak Imin. Kita semua tahu X212 dan FPI cukup solid dan bisa menjadi mesin politik cukup signifikan, terutama untuk menguasai wilayah Jawa Barat. Konsolidasi dan kolaborasi PKS, PKB dan ormas-ormas Islam di Jawa Barat jika dilakukan secara serius, ini potensial untuk memenangkan pasangan Anies Cak Imin dalam meraih suara di atas 50%. Di Jawa Barat, gerakan PKS, PKB dan X212 harus berhadapan dengan penetrasi yang dilakukan tim Prabowo. Boleh dibilang, ini adalah area pertarungan antara militansi tim Anies Cak Imin vs kekuatan logistik yang dimiliki tim Prabowo. Saya hanya sebut Prabowo, karena posisi Gibran masih terancam diskualifikasi. Di Jawa Barat, Ganjar Mahfud tidak cukup kuat. Bukan sebagai rival yang serius bagi Anies Cak Imin. Ganjar Mahfud kuat di Jawa Tengah. Anies Cak Imin hanya bisa mengandalkan PKB untuk beroperasi di Jawa Tengah. Nampaknya, Gus Yusuf, Ketua DPW PKB Jawa Tengah belum terlihat melakukan gerakan yang serius, masih dan terukur dibanding kerja PDIP dan tim Ganjar Mahfud yang sangat intensif dan masif. Elektabilitas Ganjar Mahfud sangat tinggi, jauh meninggalkan Anies Cak Imin maupun Prabowo. Jika ingin menang, Anies Cak Imin harus berupaya mendapatkan suara 30% di Jawa Tengah. Ini tidak mudah, kecuali PKB dan Nasdem memiliki kerja kolaboratif yang lebih terukur dengan para relawan Anies Cak Imin. Termasuk terukur logistiknya. Sisi ini, tim Anies Cak Imin masih punya masalah yang cukup serius.
Kalau urusan logistik bisa segera ditangani, rasa-rasanya hampir sulit membayangkan Anies Cak Imin bisa dikalahkan di Pilpres 2024. Militansi tanpa logistik memang perlu penanganan yang lebih rapi. Jika Anies Cak Imin mendapatkan suara lebih dari 50% di Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan mengejar 30% di Jawa Tengah, maka hampir bisa dipastikan pemilu bisa satu putaran. Sebab, di Jakarta, Banten, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, Anies Cak Imin menang. Apakah Anies Cak Imin menang satu putaran ini mungkin? Bergantung pada kerja kolaborasi partai pengusung Anies Cak Imin dengan militansi para relawan. Di dunia politik, tidak ada yang mustahil. Wassalam. Jangan lupa tersenyum.